screenshot dulu ya untuk buku yang kalian sudah punya. Minta tolong nanti host akan screenshot ya. Silakan, ayo diaktifkan kameranya. Sambil silakan kalian tunjukkan buku yang kalian punya. Itu ya. Silakan kalian tunjukkan di kamera. Sudah? Oke, sebentar ya. Sebentar, maaf. 1, 2, 3. Mohon yang belum buka kamera bisa. Oke, mohon maaf ya tadi keselak. Sudah ya, terima kasih sudah mau buka kamera dan sudah memperlihatkan buku. Oke. Ini agak sedikit batuk ya, jadi mohon maaf kalau nanti mungkin ada batuk-batuk di tengah perjalanan kita ya. Oke, tapi saya akan berusaha maksimal untuk kalian semua yang ada di sini. Oke, kita langsung lanjut ya. Mhm. Oke, kita akan mulai dari tahun yang 2015. Ini soal-soalnya dari kalian ya yang minta dibahas itu nomor berapa aja, tahun berapa gitu ya. Oke, ini nomor 25, tahun 2016. Oke, penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini ya salah satu yang keluar itu kata serapan. Jadi nanti silakan kalian pelajari di rumah juga. Kata-kata serapan itu ada banyak ya, karena kalau dibahas di sini tidak akan mungkin cukup waktunya. Nanti hanya beberapa saja yang kita bahas. Tapi semoga itu cukup. Nah, kita lihat berikutnya dulu bagaimana jawaban kalian itu apa. Silakan kalian pilih dulu A, B, C, D, atau E. Oke, sudah masih ingat ya, sudah dikerjakan semua ya. Oke, sebelum kita jawab soalnya itu apa, jawabannya itu apa, kita akan bahas sedikit tentang kata serapan. Nah, oke, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain. Jadi entah bahasa itu bahasa Inggris atau bahasa daerah gitu ya. Jadi bahasa lainnya itu banyak ya. Nah, kemudian didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Jadi kalau yang diserap itu kan bahasa Inggris. Nah, berarti nanti disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, menyesuaikannya gimana? Itu ada beberapa jenis nanti. Ya, ada dua jenis unsur serapan. Nah, ada yang pertama itu, nih yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ternyata kalau menyerap itu kan bisa semua atau sebagian gitu ya, atau sedikit. Tapi kalau ini ternyata tidak langsung diserap sepenuhnya, tapi malah justru caranya itu diambil apa? Tidak diubah sama sekali. Jadi langsung pinjem aja gitu. Jadi bisa dari tulisannya, penulisannya itu sama atau pengucapan atau bunyinya itu sama. Jadi bisa eh, dua-duanya sama. Tulisannya pun sama atau
ejaannya atau ucapan atau pronunciation-nya itu sama. Jadi masih mengikuti cara bahasa aslinya atau bahasa asing tersebut. Nah, cara ini disebut adopsi. Nah, tahu ya arti adopsi itu kan mengambil secara langsung dan itu tidak diubah sama sekali. Jadi masih asli dari bahasa aslinya. Contohnya, ini ya ada yang pertama itu ada kata detail. Detail tulisannya sama, film, supermarket. Nah, kalau mungkin yang bus ya, bus itu tulisannya sama ya, BUS bahasa Inggris, tapi pengucapannya itu beda ya, bis gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi tulisannya sama. Nah, jadi boleh salah satu, misalnya boleh pengucapannya saja yang disamakan, tapi tulisannya pasti sama gitu ya. Atau tulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Yang penting tulisannya masih sama. Nah, berikutnya dari bahasa Sanskerta. Nah, ini bahasa lama ya, bahasa dulu banget. Nah, itu ternyata ada kata angka dan ada aneka. Ini tuh ternyata bukan pure bahasa Indonesia, tapi dia berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian bahasa Belanda. Nah, karena kenapa kita dijajah oleh bangsa Belanda waktu itu. Kolonial itu sampai beratus-ratus ya. Nah, beratus-ratus tahun. Nah, pasti bahasanya banyak yang diserap. Nah, ini penyerapannya adopsi ya, masih sama dengan bahasa asingnya, yaitu ketel, kompres, album, oval. Nah, itu sama dari bahasa Belanda ternyata. Kayak gitu ya, itu namanya adopsi. Jadi tulisannya masih sama persis. Kalau pengucapannya mungkin ada yang masih sama, tapi ada yang berbeda. Tapi tulisannya itu sama persis. Kemudian yang kedua adalah unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya itu disesuaikan. Nah, disesuaikannya dengan apa? Dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Kan kita punya kaidah ya, namanya yang terbaru itu kan EYD yang kelima. Nah, nanti itu mau ada EYD yang keenam ya. Masih dalam proses. Atau bahkan sudah ada yang punya ya mungkin ya. Nah, terus dalam hal ini penyerapan diusahakan ejaannya itu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti dibandingkan sama yang aslinya itu tulisannya berbeda. Mungkin A-nya dua. Kalau di bahasa Indonesia kan ya jadi satu. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis namanya ya. Kalau tadi kan hanya adopsi ya namanya ya. Tapi kalau di ini itu banyak jenisnya. Nah, ini ya. Jadi caranya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada adaptasi. Yang kedua ada terjemahan. Dan yang ketiga itu ada kreasi. Nah, mungkin pernah mendengar ya di sekolah dulu waktu belajar ini. Ini contohnya adalah ada kata mentega yang adapsi ya. Jadi kalau adaptasi ya. Adaptasi itu main ini dari bahasa Portugis ternyata. Dulu Portugis juga sempat menjajah kita ya. Jadi bahasanya ikut. Nah, ini ada mantaige. Itu mungkin pronunciasinya kayak apa ya bahasa Portugis ya. Tapi mantaige gitu ya. Jadi mentega karena kalau mantaige itu agak susah pengucapan orang Indonesianya. Jadi diubah menjadi mentega. Terus yang bisnis. Bisnis itu dari bahasa Inggris. Bas Kalau bahasa Inggris kan U itu dibaca A ya, business gitu ya, business atau business. Jadi kalau itu diubah jadi bisnis. Nah, sastra. Oh, kalau sastra itu ternyata dari bahasa Sanskerta. Ini tuh bukan sastra ya, tapi castra. Ini tipe ya. Jadi pakainya tuh C, bukan S. Kalau bahasa Sanskerta itu pakainya castra. Itu tipe ya. Jadi kalau aslinya itu pakai C, castra. Nah, diubah dalam bahasa Indonesia menjadi sastra. Oke, terus yang berikutnya ada pabrik ya. Ini bisa dibaca lagi ya. Pabrik, pabrik, advokat. Ternyata dari bahasa Belanda ya. Advokat gitu. Kalau bahasa Belanda advokaat gitu ya bacanya. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara terjemahan. Nah, kalau terjemahan ini
biasanya itu mengikuti bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya satu kata, biasanya diterjemahkannya satu kata. Kalau bahasa Inggrisnya dua kata, biasanya juga dua kata. Biasanya ya, tapi ada beberapa kata yang coba kita lihat nanti contohnya ya. Nah, contohnya adalah kata try out. Kalau bahasa Inggris itu try out itu diterjemahkan jadi kan try itu kan coba, out itu kan apa? Keluar gitu. Coba untuk keluar, tapi bukan itu maksudnya itu diterjemahkan menjadi uji coba. Kayak gitu ya. Terus ada download. Nah, download itu diterjemahkannya jadi unduh gitu ya. Terus ada suku cadang. Suku cadang itu ternyata dari asalnya kan bahasa Inggris, spare part. Itu diterjemahkan jadi suku cadang. Sama ya, dua kata ya. Nah, terus rubanah. Nah, rubanah itu bahasa Inggrisnya basement. Kalau bahasa Indonesianya itu rubanah. Diterjemahkan ya. Terus ada eskalator. Nah, ini ada beda ya. Kalau eskalator kan satu kata. Ternyata ketika diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kan itu jadinya tangga berjalan. Jadi dia diterjemahkan secara langsung ya. Jadinya maksudnya eskalator tuh apa sih? Oh, tangga yang berjalan. Nah, berarti diterjemahkannya jadi tangga berjalan gitu. Yang berikutnya adalah kreasi. Nah, kreasi ini contohnya adalah luring, luar jaringan. Beda ya sama kalau bahasa Inggris kan offline. Nah, kalau diterjemahkan kan mungkin kayak off itu kan apa? Berhenti atau lain garis berhenti gitu ya. Nah, itu bukan diterjemahkan tapi dikreasikan. Jadi diubah sebagaimana eh, mestinya nanti ada orang ini ada dari badan bahasa kita itu ada orang-orang yang menerjemahkan ini dari bahasa yang mungkin kalau zaman sekarang kan ada kontak person itu berkembang ya. Bahasanya kontak person bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Indonesia kan ternyata menjadi narahubung gitu ya. Nah, kalau eh, online jadinya dalam jaringan, bukan on itu kan di dalam garis gitu ya mungkin ya, tapi bukan itu, bukan diterjemahkan, tapi dikreasikan gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, nah ini ada contoh-contoh yang sedang kekinian gitu ya. Mungkin kalau bahasa-bahasa zaman sekarang kan agak berbeda ya dari bahasa zaman dulu karena bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang dari bahasa lain itu diterjemahkan ya. Misalnya kayak daring tadi ya, online jadinya daring. Nah, mouse itu juga ternyata sudah diterjemahkan. Mouse itu tetikus. Ada yang tahu ya? Mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu. Terus ada preview. Preview itu maksudnya adalah menayangkan sesuatu gitu ya. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya jadi pratayang. Jadi sebelum ditayangkan. Nah, namanya pratayang. Terus ada istilah lagi nih, stand up comedy. Itu kan sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komedi tunggal karena orang yang melakukan komedi itu hanya sendirian. Makanya disebut komedi tunggal, gitu ya. Terus ada flash disk. Flash disk, ya coba aku mau tanya, silakan kalian ketik ya, jawab ya. Kalau flash disk diksa lepas itu diterjemahkan dengan cara apa? Flash disk jadinya diksa lepas. Diterjemahkan dengan cara apa? Oh sorry, diserap dengan cara apa? Boleh diketikkan flash disk. Kok jadinya diksa lepas? Oke, boleh diketik. Jawabannya apa? Kreasi? Oh, oke. Ada lagi jawaban yang lain? Kreasi, selain kreasi ada? Apa ikut semuanya aja? Oke, kalau nggak ada, kita lihat kreasi. Oke, atau adaptasi. Nah, ini jadi bingung ya. Adaptasi atau kreasi? Kalau adaptasi itu penyesuaiannya itu hanya berupa mungkin perbedaan huruf gitu ya. Jadi tidak mengubah bentuk secara katanya itu nggak berubah banyak gitu loh. Mungkin beberapa huruf saja kalau adaptasi. Nah, kalau oh ada yang jawab terjemahan juga ya. Kalau terjemahan itu berarti dia eh, diterjemahkan secara langsung, tidak dikreasikan.
Berarti kalau flash itu artinya apa sih kalau diterjemahkan bahasa Indonesia? Lampu gitu ya? Atau apa sih? Cahaya, flash gitu ya? Disk, disk itu apa? Penyimpanan gitu ya? Kalau kita terjemahkan, jadinya penyimpanan cahaya, ya nggak? Nah, ternyata itu bukan terjemah secara langsung. Tapi betul jawaban yang tadi yang awal-awal ya banyak ya. Sudah ada yang menjawab banyak ya yang kreasi. Nah, berarti sudah benar, sudah paham. Dikreasikan jadi diksa lepas. Diksa itu kan mungkin dari kata dis gitu ya. Jadi yang maksudnya itu tempat untuk menyimpan data gitu ya. Tapi yang bisa dilepas pasang. Nah, itu dikreasikan jadi seperti itu. Ini tugasnya orang-orang di Balai Bahasa. Ini ada ahli-ahlinya ya. Kayak gitu. Terus berikutnya, bagus, terima kasih ya. Kayak berikutnya ada mikrofon ya. Mikrofon itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, pelantang. Nah, terus ada lagi error. Ini sering banget kan kalian pakai di kehidupan gitu ya, pakai HP atau komputer ya, pasti bilangnya error. Padahal kalau bahasa Indonesia namanya galat. Tapi aneh Mbak kalau kita bilang, ih HP ku galat gitu ya. HP ku galat Mbak. Mungkin nggak ada yang paham. Galat itu apa gitu ya. Tapi ternyata itu tugas kalian ya. Besok mungkin bilangnya galat gitu ya, bukan error. Tapi mungkin ya agak susah ya, pelan-pelan. Terus ada kata mainstream. Nah, ini juga ternyata sudah ada di KBBI. Jadinya arus tama gitu. Terus misalkan kamu pakai nih di kehidupan sehari-hari, kamu kok mainstream banget sih gitu. Padahal kamu kok arus tama, kok aneh ya jadinya ya. Nah mungkin memang ada yang tidak biasa dipakai karena kebiasaan kita itu pakai bahasa yang aslinya. Tapi mungkin bisa lama-lama diubah ya. Mungkin bilangnya, HP ku galat. Oh, laptopku galat nih gitu. Bisa dicoba ya. Oke, kita next ya. Tadi berarti sekarang saatnya membahas soalnya. Tadi yang ditanyakan adalah kata serapan yang terdapat pada kalimat. Oh, yang ditanyakan yang tepat ya. Yang paling benar, yang sesuai dengan ejaan. Oke, ada kata yang ini ternyata yang miring ya. Ini ada hakikatnya, ada disinfeksi, ada aktivitas, ada beresiko, ini kata dasarnya risiko ya, ada praktek. Kalau dari tulisannya aja pasti udah bisa ditebak ya, yang benar yang mana gitu. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, hakikat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di KBBI itu ternyata hakikat itu bentuk bakunya adalah pakai I, bukan pakai E. Jadi penulisan yang benar adalah hakikat, bukan hakikat. Nah, berarti yang A pakai E ya, maka dia harusnya pakai I. Nah, maka dia tidak tepat. Nah, terus yang berikutnya, kita lihat yang B. Pilihan yang B adalah disinfeksi. Disinfeksi ini kalau di KBBI ternyata ada maknanya itu pemusnahan bakteri patogen. Jadi ini istilah kimia ya. Ternyata bentuk tidak bakunya itu desinfeksi. Harusnya yang baku itu pakai iya, disinfeksi. Oh, ini ternyata benar ya, pakai I ya. Tapi kita lihat pemakaiannya itu apakah sesuai dengan, nah jadi gini nanti alurnya ya, kalau mengerjakan soal, kalau kita cari ternyata itu mungkin benar, tapi kita harus, nanti kita lihat apakah pemakaiannya sudah tepat dalam kalimat gitu ya, konteksnya ya. Tapi kita lihat dulu dari yang maknanya sama ejaannya. Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas kalau di YD atau KBBI itu ternyata dia bentuk bakunya pakai aktivitas, pakai V, bukan pakai F. Maka karena kata dasarnya itu pakai F, tapi kalau ada imbuhan itas gitu ya, jadinya V. Nah, maka yang C ini kalau ejaannya itu tidak tepat gitu ya. Terus yang D, beresiko. Kita lihat ya. Beresiko ini kata dasarnya kan risiko, ya kan? Nah, maknanya ternyata memiliki atau mempunyai risiko. Ini sudah benar juga ya tulisannya ya, pakai I ya.
Pakai I ya, jadi benar juga. Terus yang E, apa itu praktek? Kita lihat di KBBI, ternyata praktek itu adalah bentuk yang tidak baku. Yang baku adalah praktik. Ya, jadi harusnya kalau praktikum kan yang benar, bukan praktekum. Nah, maka kalau di tempat-tempat dokter itu ada pakai praktek dokter, salah. Yang benar praktik dokter. Jadi yang ini salah juga ejaannya ya. Jadi tadi ini salah, karena ejaannya tidak benar. Yang E juga salah karena ejaannya tidak benar. Yang A juga salah. Nah, ternyata ada dua ejaan yang benar. B sama D. Nah, tapi kita lihat apakah itu tuh sudah cocok dengan kalimatnya atau sudah tepat konteks dalam kalimatnya ya. Kita lihat. Pemerintah pemerintah apa nih melakukan disinfeksi di kandang-kandang unggas dan lokasi sekitar untuk menghindari penularan wabah flu burung. Melakukan disinfeksi, artinya disinfeksi itu pemusnahan bakteri. Bisa ya, Mas? Boleh ya. Terus yang D, area mulut sangat terbuka sehingga beresiko terkena gaya mekanik yang menyebabkan cedera. Ini cedera yang benar, cedera apa cedera? Coba. Kak, kok ngeblur? Oh, yang ngeblur yang mana? Yang sebelah mana, Dek? Maaf ya, aku baru baca. Ya, betul, cedera ya yang benar ya. Jadi, coba kita lihat. Area mulut sangat terbuka sehingga beresiko itu artinya mempunyai resiko. Sehingga memiliki resiko terkena, kalau misalnya resikonya dihilangkan, area mulut sangat terbuka sehingga beresiko terkena. Bisa juga ya. Nah, ternyata yang B sama yang D ini sama ya, bisa semua ya. Kalau dalam penulisan itu ini mungkin agak typo ya. Jadi ini sorry yang tidak baku itu desinfeksi. Yang ini benar. Berarti ini benar sama ini benar. Berarti ada dua jawaban ya. B sama D. Itu ya. Kita sepakati dulu ya. Mungkin kalau di buku ada satu jawaban itu kita luruskan bersama ya. Kita ralat hari ini. Jadi yang penting kalian tahu kalau itu salahnya kenapa, kok itu benarnya kenapa gitu ya. Karena ini mungkin kalau di buku agak typo gitu ya. Mungkin typo typo ketikan atau gimana. Oh, kalau di buku jawabannya B ya. Nah, tapi itu mungkin harusnya beresiko, tapi tulisannya itu kan berisiko sama ya. Jadi kita sepakati bersama-sama kalau sorry, ini benar ya. Dua-duanya benar. Kita ralat ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 29 ini adalah jawabannya ada dua. B sama, sorry, ini sudah soal yang beda ya. Ya, kita lalat tadi yang soal sebelumnya ini, tadi ada dua jawaban, yaitu jawaban B sama jawaban D. Gitu. Ada pertanyaan? Atau nanti aja dulu? Nanti dulu aja ya, mungkin di tengah-tengah kalau udah 5 ya. Simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu, next. Ini ada soal nomor 29 tahunnya masih 2016, oke? Penggunaan imbuhan dalam kata bercetak miring yang salah dijumpai dalam kalimat. Nah, berarti yang ditanyakan adalah yang salah, yang tidak tepat gitu ya. Oke, kita cari. Kalau imbuhan itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang masih bingung imbuhan tuh gimana sih maksudnya gitu ya. Nah, ternyata, bentar ya. Imbuhan adalah ya bubuhan atau tambahan yang berupa awalan, bisa sisipan, bisa akhiran. Nah, itu pada kata dasar. Jadi melekat pada kata dasar. Nah, tugasnya apa imbuhan ini? Ternyata dia punya tugas untuk membentuk kata yang baru. Jadi memperbanyak kata ya. Yang kata dasar diperbanyak dengan imbuhan. Nah, imbuhan itu jenisnya banyak yang selain tadi awalan, sisipan, akhiran. Ternyata tuh ada banyak. Ada apitan. Jadi selain awalan, sisipan, akhiran, ada apitan. Kalau awalan itu istilahnya tuh prefix ya.
Awalan. Kalau akhiran itu istilahnya sufiks, kalau sisipan itu istilahnya infiks. Kalau apitan itu dia bisa campuran, namanya itu sufiks infiks. Sorry, prefix sufiks. Jadi ada awalan akhiran, namanya apitan. Jadi di awal ada, di akhirnya ada juga. Itu jenis-jenisnya. Oke, bisa dimengerti ya untuk jenis-jenisnya dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini di soal ini itu nanti apa tadi ya? Awalan kah ya? Kayaknya awalan ya. Tadi coba kita lihat lagi nanti. Ini aku mau bahas dulu yang tentang awalan. Jadi yang imbuhan letaknya di sebelum kata atau prefix. Nah, ini ada banyak sering banget keluar imbuhan yang mm, me. Jadi imbuhan me. Karena me itu bisa jadi banyak sekali ya variasinya. Bisa mem, men, men, tetap me, menge, men, gitu ya. Banyak ya. Nah, itu gimana sih biar kita bisa cara mudahnya gitu ya. Kalau cara mudahnya ini ya, ada caranya ya. Ini kita pakai rumusnya ini. Nah, kita perhatikan. Ada imbuhan me bertemu dengan, apa ini KTSP? Maksudnya adalah huruf yang awalnya K, T, S, P. Awalnya itu, kemudian yang nomor dua ditambahkan huruf vokal. Nah, dia akan lenyap. Yang lenyap mana? KTSP-nya yang lenyap. Maksudnya itu, yang berarti kata awalnya akan menghilang. Nah, tapi kalau KTSP, kata awalnya KTSP tadi bertemunya sama huruf konsonan, itu KTSP-nya akan dia tetap di situ, nggak boleh hilang. Gimana sih contohnya? Nah, kita lihat. Contohnya ini, misalnya, kalau ini imbuhan po ya. Contohnya misalnya aku kasih contoh apa yang awalnya K, misalnya kurang gitu ya. Kurang ya, KU. Karena KU, maka U-nya adalah vokal. Jadi kalau ditambah imbuhan me gitu ya, jadinya kan K-nya hilang, mengurang gitu ya. Atau kalau mengurang kan tidak ada, jadi mengurangi gitu ya nanti ya. Nanti ada contohnya di bawah ya. Ini kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah yang imbuhan pe. Tadi kan me. Ini ada eh, polanya tadi gitu. Nah, kalau pe itu ketemu dengan huruf yang awalnya KTSP, itu huruf vokal, huruf keduanya, dia bisa berubah menjadi banyak ya. Kalau huruf K, dia akan berubah menjadi meng. Nih ya, meng. Meng. Nah, kalau hurufnya T, dia akan berubah menjadi pen. Kalau hurufnya S, dia akan berubah menjadi peny. Kalau hurufnya P akan berubah menjadi pem. Ini contohnya, pe sama kuasa. KU, U ini huruf vokal ya. Maka jadinya penguasa. Terus penulis, penyabar, pemadam. Itu ya. Nah, ini jadi imbuhan pem. Bentar. Nah, imbuhan pem kalau bertemu dengan P, itu huruf vokal yang kedua akan lenyap P-nya. Itu ya. Jadi mana contohnya ya? Misalnya, oh ini padam. Yang lenyap kan P-nya ini hilang. P yang di kata padam jadinya pemadam. Itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini dia nih, banyak banget nih. Aku contohkan dalam proses pembentukan kata dengan imbuhan me tadi ya. Tadi ada rumusnya. Nah, ini sekarang kita lihat bentuknya yang contohnya kayak apa. Tadi ada K ketemu sama huruf vokal. Ini kan kepung ya, jadinya mengepung, K-nya hilang. Ini ya. Terus kalah, jadinya mengalah, K-nya juga hilang. Nah, tapi kalau dia huruf yang kedua adalah konsonan, ini ya. Hurufnya adalah konsonan, misalnya ini K sama R. R kan konsonan ya, kritik katanya. Nah, kalau ketemu sama me, dia akan berubah menjadi, oh ini salah ini, tipora nih, sorry ya. Ini harusnya tetap, ya ini salah ya.
Harusnya mengkritik, bukan mengkritik, tapi mengkritik, gitu ya. Terus contoh lagi, kredit. KR kan, R kan bukan vokal tapi konsonan jadinya mengkredit. Tetap ya. Kreasi, mengkreasi, bukan mengkreasi tapi mengkreasikan gitu. Terus sama kayak yang kedua, T. Tutup jadi menutup. Tarik jadi menarik. Jadi me sama T jadinya men, men gitu ya. Kalau sama huruf konsonan jadinya apa? Oh, transfer jadinya mentransfer, T-nya tetap ada. Traktir jadinya mentraktir. Nah, ini hati-hati nih sering banget ya ngomong, aku meh mentraktir gitu ya. Aku mau Padahal kalau mentraktir itu bahasa Jawa. Kalau pakai T, dia bahasa Indonesia yang baku. Mentraktir, bukan menraktir. Nah, itu ya. Berikutnya, S sama ya. Sapu jadi menyapu, sangkal jadi menyangkal. Oh, ternyata kalau huruf S berubahnya menjadi menyangkal. Nah, tapi gimana nih kalau hurufnya konsonan, bukan vokal? ST ya, stimulus contohnya. Tetap dia menstimulus. Hmm, Stabil. Jadinya menstabil. Karena kan nggak bisa menstabil. Jadi harus ditambahkan dengan kan. Maka menjadi menstabilkan. Nah, T-nya tetap. Yang terakhir K sama ya. Kepung menjadi mengepung. Kalah menjadi mengalah. Nah, ternyata kalau K itu maunya menjadi apa? Meng, meng gitu. Nah, mengolah, mengepung. Terus yang sekarang ini harusnya P ya. Ini sekarang P. Oh, yang contoh P belum ada ya. Contoh P itu misalnya apa? Pulang. Pulang ditambahkan memulangkan gitu ya, bukan mempulangkan gitu ya. Sekarang contoh huruf konsonan yang awalnya P. Oh, tadi Kak sudah di awal yang ini ya. Nanti tulis edit sendiri ya. Mohon maaf ini agak tipe-tipe karena ngantuk ya mungkin ya yang buat ya. Oke, next. Ini ada P yang hurufnya konsonan. Contohnya adalah mau ketemu sama kata provokasi R. PR itu konsonan maka mengubah me-nya itu menjadi mem. Memprovokasi. Sama kayak praktik. Jadinya karena nggak bisa mempraktik, nggak bisa harus ditambahkan sufiks kan, maka jadinya mempraktikkan. Berubah menjadi mem. Nah, nanti bisa dikenali pola ini, kalian pelajari. Kalau ada, nah berarti mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Jadi menyontek itu yang benar apa? Coba kalian tulis. Yang benar itu menyontek apa mencontek? Coba kalian tulis ketik-ketik lagi, boleh? Yang benar itu menyontek apa mencontek? Coba aku mau tahu dong. Kan udah tak kasih tahu nih ya. Oke, oh banyak yang bilang menyontek. Oh ada yang mencontek. Nah, berarti masih agak bingung ya. Aku tanya dulu kata dasarnya itu apa sih? Contek atau sontek? Tahu nggak kata dasarnya itu ternyata bukan contek, tapi sontek. Itu di KBBI ada, nanti silakan kalian cari. Nah, di KBBI itu sontek. Maka me- nya itu berubah menjadi menyontek. Ya, menyontek, bukan mencontek. Karena kata dasarnya adalah sontek, bukan contek. Itu ya, bisa diperhatikan. Jadi yang benar menyontek. Kalau cuci kan itu kata dasarnya CU, hurufnya huruf vokal, maka dia yang benar mencuci, bukan menyuci. Nanti kalau menyuci itu jadinya suci kata dasarnya ya. Kan suci ada mensuci, bukan mensucikan, tapi menyucikan. Gitu ya, bisa dimengerti. Oke, ini juga ada contoh yang lain. Ada banyak ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini contoh.
yang selain KTSP. Nah, kalau selain KTSP itu memang tidak hilang ya. Jadi tetap ada. Walaupun bertemu sama huruf vokal atau konsonan itu tidak terpengaruh. Bisa dimengerti ya. Jadi contohnya capit, ini kan huruf vokal, tapi dia tidak terpengaruh misalnya mau dia huruf vokal atau konsonan itu tetap menjadinya mencapit gitu. Mencuci tadi ya, mendorong tetap D-nya ada, mendorong, mendidik juga D-nya ada, gagas jadi menggagas, G-nya tetap ada, jadi dua, garap jadi menggarap, G-nya juga dua. Bukan mengarap tapi menggarap. Nah ini lihat, melihat, L-nya tetap ada, lukis, melukis. Buang, membuang, beli, membeli, ya kan? Elak, mengelak. Nah, ini kok mentraktir ya? Erat, ini bukan mentraktir ya, mengeratkan. Nanti ini mengeratkan. Tetap ya. Terus rapat, merapatkan, merasa, Nah, ini ada satu suku kata ya. Khusus untuk satu suku kata, misalnya bom, rem, chat, apalagi gas, gitu ya. Pel, itu berubah menjadi menge. Jadi misalnya ini bom, jadinya mengebom. Ini ada rem, jadinya mengerem. Mengepel, betul. Nah, oke, makasih Mia. Bagus, udah paham ya Mia. Oke, next ya. Semoga sudah paham semua yang ini ya. Oke, next kita lihat ada apa lagi. Nah, ini yang pe. Wah, banyak ya. Ini kita lihat sekilas saja ya. Nanti kan ini masih disimpan ya. Jadi ini ya pe. Pe itu juga sama sih sebenarnya nggak ada. Tetap ya dia ya. Tetap kalau nggak KTSP tadi tetap pecinta, pencuri, pembunuh, pelantang, pemfungsi ini tetap ya bisa diperhatikan nanti ya penormalan, perusak, perawat. Nah, ini masih tetap sama, tidak hilang atau lenyap. Oke, kita next aja ya. Oke, next kita lihat ada soal yang tadi. Nah, tadi jawabannya yang mana sih gitu kan? Yang ternyata itu imbuhan yang salah. Nah, penjelma dari yang pertama, kalau di kamus itu asal katanya adalah jelma. Jelma itu penjelmaan, bener ya? Nah, artinya atau maknanya adalah proses atau cara perbuatan menjelma atau penerapan atau perwujudan atau pelaksanaan gitu ya. Bener nggak ya ini? Penggunaannya sudah bener nggak ya gitu. Pulau Jawa merupakan penjelmaan permata hijau di sabuk yang diairi oleh sungai-sungai yang permai. Wah, apakah itu adalah proses atau perbuatan menjelma? Atau berarti kan kalau perbuatan itu ulahnya orang gitu ya. Ulahnya ada orang lah ya. Bukan ya. Oke. Kita next lagi. Yang kedua, ada tidak hanya sebagai pusat pemukiman, 60% penduduk Indonesia, Jawa juga menjadi pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan. Oke, maksudnya di situ permukiman atau pemukiman. Nah, kalau pemukiman maknanya adalah cara atau proses atau perbuatan memukimkan. Misalnya, pemukiman kembali penduduk yang mengungsi karena bencana alam akan segera dilaksanakan. Ini ya. Nah, berarti proses membuat apa memukimkan orang-orang gitu ya. Jadi mengumpulkan orang gitu. Nah, makanya pemukiman yang benar atau permukiman yang benar gitu ya. Kalau yang permukiman itu adalah daerah atau tempat untuk bermukim. Jadi kumpulan dari rumah-rumah banyak gitu ya. Makanya permukiman. Nah, nanti kita lihat ya. Menurut kalian yang mana yang benar? Pemukiman atau permukiman gitu ya. Oke, terus yang C ada kata perebutan. Oke, perebutan itu maknanya adalah proses atau cara merebut gitu ya. Itu sudah benar ya tulisannya ya. Ini udah benar. Terus yang D, keterbatasan. Oh, sorry, pengembangan. Pengembangan. Ada pengembangan. Dari kata kembang. Nah, pengembangan itu juga sudah proses ya di situ ya. Berarti proses mencegah proses induksi udah bisa masuk. Berarti benar-benar.
Yang E, pembukaan. Pembukaan adalah cara juga ya proses untuk membuka gitu ya. Dia udah bener belum? Demi pembukaan area. Oh, membuka area. Bener ya? Misalnya bener. Oke, yang ini juga tadi bener ya penjelmaan. Nah, berarti ternyata yang ini pemukiman yang dimaksud adalah tempat untuk bermukim, ya kan? Sebagai pusat tempat berkumpulnya orang-orang untuk tinggal gitu ya. Jadi yang benar adalah permukiman, bukan pemukiman. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, next kalau gitu kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga ya, soal yang ketiga. Bentar, kita hapus dulu. Oke. Ternyata. Nah, ini tentang kalimat berikut memiliki pola yang sama. Oke, pola yang sama. Ini maksudnya adalah pola itu pola apa sih? Bukan pola baju, pola apa, tapi pola adalah pola kalimat. Nah, berarti kamu harus mencari tahu ini tuh apa saja pola kalimatnya gitu ya. Nah, tapi sebelum menjawab soal ini, aku ingin memberikan sedikit penjelasan tentang pola kalimat. Nah, yang ditanyakan tadi adalah pola kalimat yang sama. Bagaimana sih syaratnya satu kalimat itu memiliki pola yang sama gitu ya. Ternyata pola kalimat sama jika ini ya, yang pertama adalah jenis kalimatnya itu sama. Maksudnya gimana? Misalnya, jenis kalimat tunggal, jenis kalimat majemuk, atau jenis kalimat eh, campuran gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jenisnya. Terus yang berikutnya adalah jabatan atau fungsi dalam kalimat. Itu berkaitan sama subjek, sama predikat, gitu ya, sama objek. Itu namanya adalah jabatan fungsinya. Misalnya subjeknya apa? Ada berapa subjek, ada berapa predikat, ada berapa objek. Nah, itu disebut jabatan fungsi. Maka kalau mau polanya sama berarti harus sama dong fungsinya. Misalnya SPO-nya 2 ya SPO-nya juga ada 2. Kalau S-nya 1, P-nya 1, O-nya 1 ya sama. S-nya 1, P-nya 1, O-nya 1. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya yang harus sama adalah kelas kata. Kelas kata itu apa sih? Kelas kata itu yang berhubungan dengan misalnya jenis kata nomina gitu ya atau kata benda. Terus kelas katanya misalnya verba. Nah, verba, nomina, ini kalau dalam bahasa Indonesia juga penting ya. Atau dia sifat, adjektif dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga ternyata harus sama gitu. Nah, gimana sih cara penerapannya? Kita lihat ya. Atau yang membedakan yang sering keluar itu biasanya fungsi ya yang sering dipakai ya. Kita lihat dari fungsi kalimatnya dulu. Yang pertama adalah subjek. Subjek itu gimana? Subjek itu biasanya merupakan jawaban atas siapa yang melakukan tindakan atau kegiatan yang ada di dalam predikat. Jadi siapa sih gitu kan? Nah, ini contohnya David membeli cabai di pasar tadi pagi. Nah, ternyata David itu adalah subjeknya gitu ya. Berikutnya, subjek adalah bagian kalimat yang dijelaskan. Jadi DM, dijelaskannya itu D. M-nya tuh menerangkan atau menjelaskan gitu ya. Jadi yang mana yang dijelaskan? Berarti yang mana? Oh, ibu. Ibu ya kalau ini ya contohnya ya. Maka subjeknya ibu. Terus yang ketiga itu adalah yang diikuti oleh salah satu kata kerja sambung. Nah, biasanya nih kalau ada kalimat yang ada ialah, yaitu, adalah. Nah, itu pasti sebelumnya adalah subjeknya. Ya, jadi kalimat biasanya itu kalimat umum ya kalau ini ya. Maka itu adalah subjeknya. Kalau bingung gitu ya, ingat-ingat. Terus lagi yang terakhir adalah maksudnya adalah berpartikel. Partikelnya itu gimana sih? Nah, misalnya itu ditambahkannya itu nyambung gitu loh. Misalnya badannya panas. Nih ya contohnya. Oh, berarti oh sorry, panas badannya terbalik ya. Panas badannya. Kalau badannya panas beda lagi ya maknanya ya. Kalau panas badannya itu adalah yang dimaksud adalah suhu panasnya gitu ya, bukan badannya yang panas, tapi panas suhunya itu tadi loh. Nah, maka contohnya ini adalah subjeknya. Jadi kalau adanya mengikuti kalimat di awal itu biasanya subjek. Nah, gitu ya. Oke.
Semoga sudah jelas. Kalau sudah, kita beralih ke fungsi yang berikutnya. Fungsi predikat dan fungsi objek. Nah, kalau predikat itu yang paling penting harus ada dalam kalimat gitu ya. Jadi harus ada. Kalau nggak ada predikat berarti dia nggak kalimat gitu ya. Terletak selalu di setelah subjek kecuali kalimat inversi. Nah, kalau inversi itu kebalikannya ya. Kalau inversi itu kalau biasanya kan SP kan. Kalau inversi itu kebalikan PS. Ini biasanya untuk perintah gitu. Ambilkan buku saya gitu kan. Nah, ini boleh kalau inversi itu biasanya kalimat perintah. Tapi kalau tidak, tidak. Biasanya berbentuk kata kerja yang diberi imbuhan. Nah, ya biasanya predikat itu pasti kata kerja. Ya banyaknya iya, tapi ada juga yang tidak sih. Dan dia diberi imbuhan. Contohnya, Ronaldo memasak nasi goreng tadi pagi. Nah, Ronaldonya subjek, memasaknya adalah predikat. Nasi gorengnya apa? Objek, tadi paginya keterangan gitu ya. Nah, bisa dimengerti yang predikat ya. Kita lanjut ke fungsi objek. Nah, objek ini penting juga walaupun dia tidak unsur inti, tapi dia fungsinya penting untuk memberikan keterangan pada predikat yang masih butuh keterangan ya. Orang kan kalau tidak ada objek itu kayak nggak lengkap gitu ya. Tapi beda dengan pelengkap ya nanti ya. Nah, ini berkaitan ini ya, ciri-cirinya terletak di salah satu predikat, selalu setelah predikat. Sorry, terletak selalu setelah predikat. Iya, karena bukan inversi, kecuali kalau inversi ya. Bisa sih, bisa nggak sih Mbak kalau O-nya itu O dulu baru predikat gitu. Nggak bisa ya, kalau predikat itu pasti harusnya di awal dulu baru objek gitu. Bukan objek dulu baru predikatnya, gitu. Kalau SP sama PS tadi bisa. Tapi kalau O sama P itu nggak bisa dibalik. Terus biasanya berbentuk kata benda, biasanya, tidak selalu. Ya, tapi seringnya iya. Terus yang berikutnya objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Iya, karena dia nanti kalau dibalik, dipasifkan akan berubah menjadi subjek gitu. Terus nah ini ciri-ciri yang paling gampang ya. Nanti kalau kamu mau cari di itu bisa diganti dengan nya. Gitu ya. Contohnya misalnya nih, Coldplay akan menggelar konser di Jakarta misalnya. Ini yang subjeknya yang mana? Konser kan? Misalnya ini saya ganti dengan nya. Ini misalnya saya ganti dengan nya. Nah, berarti jadinya kalimatnya adalah Coldplay akan menggelarnya. Nyanyi apa? Oh, konser gitu kan. Di mana? Di Jakarta. Nah, bisa ya. Oke, semoga bisa dimengerti yang objek sama yang predikat. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Ini yang kedua adalah yang ke berikutnya, yang keempat ya, fungsi keterangan dan pelengkap. Nah, kalau keterangan itu fungsinya tidak terlalu penting sebenarnya ya, tapi dapat memperjelas kalimat sehingga pesannya lebih lengkap tersampaikan gitu ya. Kalau mau menyampaikan itu lebih enak kalau pakai keterangan. Jadi dia bisa mau misalnya kapan sih? Nah, kalau pertanyaan kapan itu dijawabnya di bagian keterangan biasanya. Itu ya. Terus nah, cirinya gimana? Cirinya adalah merupakan preposisi biasanya ya atau kata depan. Contohnya di, ke, dari, pada gitu ya. Itu contoh kata depan. Terus bisa berupa keterangan waktu, ada tempat dan ada cara gitu ya. Nah, yang berikutnya ini juga yang paling enak kalau mau cari itu letaknya fleksibel. Maksudnya gimana letaknya kok fleksibel? Misal, bisa diletakkan sebelum subjek, bisa diletakkan setelah subjek. Jadi mau di awal subjek atau di setelah subjek bisa semua. Atau mau diletakkan setelah objek juga bisa. Ya, jadi contohnya ini, Putri mendapatkan kejutan pesta kemarin malam. Ini kan keterangannya ya, kemarin malam. Nah, kalau mau dipindah di depan bisa. Kemarin malam Putri mendapatkan kejutan pesta. Bisa kan? Atau mau setelah subjek. Putri kemarin malam mendapatkan kejutan pesta. Nah, sama kan maknanya? Nah, itu ciri dari keterangan. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita lanjutkan fungsi yang berikutnya. Nah, ini pelengkap itu biasanya sering terkecoh dengan objek karena dia letaknya itu pasti di belakang predikat biasanya ya. Oke, jadi fungsi pelengkap itu tidak terlalu penting juga sebenarnya ya, tapi juga dia bisa memperjelas pesannya itu
lengkap gitu ya. Nah, cirinya gimana sih? Nah, cirinya adalah mengkhususkan objek. Jadi khusus ya, pasti dia bersifat khusus. Lebih khusus objeknya itu gimana? Nah, dikhususkan. Biasanya kalau mau ada objek bisa. Jadi predikat boleh menambahkan eh, menambah keterangan dari objek. Misalnya objeknya itu ternyata masih kurang apa? Kurang lengkap. Jadi tambahkan bilangan pelengkap bisa. Atau digantikan posisinya. Objeknya tidak ada, langsung diganti dengan pelengkap. Boleh. Itu ya. Nah, ternyata kalau pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ingat ya, kalau kalimat pasif dia nggak bisa menjadi subjek. Itu ya. Terus, nah cirinya kalau bedanya sama objek ini, dia tidak bisa diganti dengannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Next. Oke, nah ini bedanya tadi objek sama pelengkap. Kalau objek itu bisa diganti dengannya, kalau pelengkap tidak bisa. Kalau objek berhubungan erat dengan predikat, kalau ini bisa bersifat melengkapi gitu. Kalau objek adalah memperjelas makna kalimat, kalau ini tuh mengkhususkan pada kalimat yang berpredikat transitif. Jadi ada objek, dia nambahin aja gitu. Terus yang berikutnya dapat menjadi subjek kalau objek. Nah, kalau pelengkap tidak dapat menjadi subjek kalau dipasifkan. Contohnya, ibu membicarakan hari libur nasional. Ini ibunya adalah subjek, membicarakannya predikat, hari libur nasional adalah objek. Misalnya diganti dengan nya, bisa ya. Ibu membicarakannya. Nyanya apa? Hari libur nasional. Berikutnya, kemarin kakek mencabuti rumput. Kemarinnya itu keterangan, kakeknya subjek, mencabutinya predikat, rumputnya adalah objek. Bisa diganti dengannya ya, mencabutinya. Nyanya rumput. Bisa dijadikan subjek. Rumput. Nah, bisa taruh di kemarin rumput. Nah, ini bisa nggak dicabuti oleh kakek gitu bisa. Kemudian yang berikutnya, contoh yang pelengkap itu adalah ini. Ibu, subjek, bercerita predikat. Nah, ada kata tentang. Ini bukan eh, keterangan, tapi dia adalah pelengkap tentang hari libur nasional. Apa sih? Bercerita apa gitu kan? Bercerita tentang apa? Nah, ternyata pelengkapnya adalah itu. Sama kayak ayah mengambilkan saya air minum. Nah, ini ada ada objek. Ini kan mengambilkannya predikat. Sayanya itu adalah objek. Air minumnya adalah pelengkap. Jadi melengkapi si objek. Mengambilkan apa gitu kan. Pertanyaannya kan pasti gitu. Oh ternyata air minum. Nah gitu ya bisa dimengerti ya. Oke kita lanjutkan. Berarti jawaban dari soal yang ini kita cari sekarang bersama-sama. Ternyata yang A itu semuanya berpola SPOK. Kita cari ya. Iya subjek mampu mengubah ini predikat banyak karya terkenal di dunia ya dengan kemampuannya sendiri. Ini banyak karya terkenal dunia dengan kemampuannya sendiri. Ini sampai sini itu ini sorry sampai sini. Nah, kalau dengan ini K ya. Jadi S subjek mampunya itu P terus ininya O ini K. Itu ya. Jadi SPOK. Terus yang B juga ternyata mereka subjek telah mendirikan predikat Yayasan Saputra Muhaiman objek pada tahun 2013 adalah keterangan. Terus perempuan ini mampu memberikan manfaat bagi orang lain atas kreativitasnya. Perempuan ini itu adalah subjek, mampu memberikan adalah predikat, manfaat bagi orang lain atas objek. Oh, sorry, manfaat itu objek, ada kata bagi di sini. Bagi itu keterangan tujuan. Jadi keterangan, maka SPOK. Nah, kalau yang D itu ternyata dia pelengkap di sini. Ia subjek menjadi motivator. Oke, menjadi gitu ya. Menjadi adalah subjek, motivator adalah oh sorry menjadi motivator jadi satu ya. Ini jadi satu. Jadi ia adalah subjek, menjadi motivator adalah predikat kelas dunia. Nah,
kelas dunia itu bukan objek karena motivatornya nggak bisa ya menjadi motivatornya nggak bisa berarti kelas dunia adalah pelengkap. Nah, berkat kegigihan berkat itu kan kayak karena gitu ya konjungsi yang menyatakan syarat. Nah, maka dia keterangan dia keterangan ya. Terus yang penyandang difabel pun, nah ini sampai sini mampu melakukan itu sampai sini dia subjek mampu melakukan adalah predikat banyak hal adalah objek mampu melakukannya bisa ya. Seperti orang lain adalah keterangan. Nah, berarti yang paling beda adalah yang ini karena dia objeknya tidak ada, tetapi adanya adalah pelengkap kelas dunia ini ya. Nah, gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Oke, kita lihat nomor 36. Perluasan makna. Sekarang, perluasan makna adalah perluasan makna dari yang tadinya itu umum, ternyata sekarang penggunaannya itu lebih luas, lingkupnya luas gitu ya. Contohnya ada kata kepala. Kepala kalau dulu itu kan anggota tubuh gitu ya, yang bagian atas gitu, yang ada otaknya, punya manusia saja. Tapi ternyata sekarang kepala itu banyak artinya. Jadi jabatan gitu ya, kepala daerah, kepala rumah tangga, kepala sekolah gitu ya. Terus berikutnya adalah kata putri. Putri kalau zaman dulu ya seorang anak bangsawan kerajaan. Nah, tapi sekarang sudah banyak ya maknanya itu berubah menjadi ya anak perempuan gitu ya atau nama orang. Nah, misalnya putri penjual sayur, putri Bu Megawati, putri Pak Kasur dan lain-lain sebagainya gitu ya. Terus ada kata saudara. Nah, kalau dulu saudara itu dimaknai sebagai adik atau kakak sekandung ya. Tapi kalau sekarang saudara itu merujuk pada penghalusan sapaan terhadap orang lain. Jadi walaupun dia tidak kakaknya, kita menyapanya, "Ah, kapan saudara datang?" Gitu. Hai saudaraku, padahal dia bukan saudara. Maksudnya bukan kakak kandung, tapi dia temannya misalnya. Nah, itu mengalami perluasan namanya. Kayak berarti kita lihat di soalnya, merujuk kemana ya soalnya yang tadi. Kita lihat yang A, jawabannya, hmm, oh kalau di buku jawabannya B, kita lihat dulu. Yang A itu apa? Hitam ya. Hitam itu apa? Maksudnya arang hitam. Kalau arang hitam itu masih maknanya sama ya. Maksudnya itu arang yang warnanya hitam. Bukan misalnya ada kata noda hitam atau dia itu memiliki catatan hitam. Itu beda ya. Kalau ini kan maknanya asli. Kening ya. Ke kening kita. Berarti apa itu? Itu masih tidak mengalami perluasan karena itu masih sama ya maknanya ya. Terus yang B, niatnya untuk turun terjun ke dunia politik tidak hanya untuk mendapatkan kue-kue yang biasa diterima oleh seorang politikus, tetapi juga idealisme untuk memajukan bangsa. Kue-kue. Nah, kalau zaman dulu kue itu hanya makanan. Nah, kalau ini di sini disyaratkan ruang lingkupnya itu tidak hanya makanan, ya apapun gitu ya, apapun yang disajikan itu memiliki aku tuh pengen gitu ya, pengen mendapatkan itu. Nah, berarti ini luas maknanya ya. Ya, terus yang C, kenapa kok salah ya yang C ya? Oh, pentas. Pentas tetap ya maknanya ya. Maksudnya ya tempat untuk memamerkan atau memperagakan sesuatu gitu ya kepada orang lain. Terus menegakkan juga masih sama. Penggadaian juga masih sama ya. Maksudnya masih sama-sama penggadaian ya berarti sarana untuk misalnya kita mau menukar sesuatu gitu masih sama. Jadi yang beda atau yang mengalami perluasan adalah kue-kue. Maksudnya itu bukan hanya makanan, tapi hal yang lainnya juga. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ya, karena waktunya agak masih kurang ya. Maksud, biar cepet ya, agak cepet nggak apa ya. Kita lihat nomor 5, penulisan huruf kapital yang salah dalam teks di atas. Oke, ini kita lihat kalimat keempat. Kalimat keempat, oke, mana ya? Pola yang sama juga terdapat pada sastra kuno. Oke, Eropa itu bener ya. Kan Eropa itu kan nama benua jadi harus kapital. Terus yang B itu ada kalimat kelima, Panji. Kalimat kelima, berbeda dengan kisah cinta dalam tradisi Panji. Oke, nama ya, maka dia juga harus kapital. Terus yang keenam, Majapahit. Coba. Panji begitu pula terutama pada masa kejayaan Majapahit. Majapahit nama kerajaan ya.
dia juga kapital. Terus yang D, candi pada kalimat keenam. Oke, candi. Oh ini relief kuno candi. Candi apa? Oh, tidak ada namanya. Maka harusnya C-nya tidak kapital, tapi C ke kecil aja. Maka ini salah. Terus yang Oktober pada kalimat ketujuh, benar, nama bulan kan harus kapital. Oke, jawabannya yang D. Nah, gimana sih cara mencarinya? Kita akan jelaskan sebentar ya penggunaan huruf kapital. Sebelum lihat yang lain, ini mungkin di EYD yang terbaru juga ada sih, cuma aku merangkum aja ya. Silakan kalian lihat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama. Ini contohnya itu gampang ya, bisa dibaca ya. Ini banyak sekali soalnya ya. Yang penting ini tadi yang di candi itu ini huruf pertama nama geografi yang dipakai. Ini yang nomor dua ini tidak sebagai nama jenis. Jadi bukan nama oh tidak disertai dengan oh ini sorry yang pertama ya. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Tidak disertai nama diri. Kalau ini kan contohnya tadi nama jenisnya itu jeruk Bali, misalnya jenis-jenis jeruk, bukan nama jeruk yang berasal dari Bali. Gula Jawa itu juga bukan yang berasal dari Jawa. Tapi jenis nama gulanya itu jenis ada gula pasir, gula Jawa gitu ya. Atau yang lain. Nah, itu jenis. Tapi kalau yang tadi kan candi itu kan tidak ada nama dirinya. Candi apa sih gitu. Jadi dia kecil. Sama kayak kota, kelurahan, selat, teluk, danau, sungai. Itu yang nggak ada nama geografi, maka dia tetap kecil. Oke, terus yang berikutnya itu ada ini ya. Ada perubahan beberapa ya di KBB, sorry, bukan KBBI, di EYD yang terbaru itu ada beberapa perubahan. Nah, itu yang ada nah ini, yang baru itu ini. Bentar, mana ya? Oh ini, huruf kapital yang biru ini ya, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, ini beda ya, ini mungkin lebih jelas ya. Kalau batik Cirebon itu kan khasnya dari Cirebon. Bubur Manado itu bubur yang khasnya dari Manado, bukan bubur jenis-jenis bubur gitu ya. Atau film Indonesia. Oh, ternyata film yang berasal dari Indonesia gitu ya. Kopi yang berasal dari Gayo. Sate yang berasal dari Madura. Tari yang berasal dari Bali. Nah, kalau menunjukkan nama daerah, nah itu harus kapital semua tuh di belakang. Tapi kalau nasi Padang, apakah dia sebagai asal dari Padang? Nah, itu dipikir. Tidak ya. Tapi nasi Padang adalah nama jenis makanan. Maka Padangnya tidak perlu kapital. Bukan nasi yang berasal dari Padang. Karena di Padang itu nggak ada nasi Padang ya. Coba, yang rumahnya Padang pasti tahu. Ada nggak nasi Padang di sana? Ada nggak yang rumahnya Padang? Aku mau beli nasi Padang. Di Padang nggak ada ya. Adanya ya di luar Padang. Karena yang jualan orang sana, terus dia bilangnya nasi Padang kayak gitu. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nanti yang lainnya silakan kalian baca sendiri. Kita lanjutkan eh, berikutnya ya. Ini sama kayak tadi, khas asal asal itu sama ya. Nah, berarti tadi sama jawabannya adalah yang D. Terus yang berikutnya adalah, nah yang ditanyakan adalah inti bacaan di atas. Soal yang keenam ya, ini tahun 2022. Coba kita lihat ya. Inti bacaan. Kalau inti bacaan itu berkaitan sama biasanya topik gitu ya, atau tema secara umum. Tema apa sih yang dibahas itu. Nah, berarti harus mencakup paragraf satu, 2, dan selanjutnya. Sorry. Itu ya. Jadi harus mencakup keseluruhan paragraf. Atau cara gampangnya kamu cari kata kuncinya gitu ya. Nah, tapi ada trik sedikit ya, ada penjelasan sedikit untuk inti bacaan bisa juga kita cari dengan topik gitu ya, atau hal umum yang ada dalam bacaan itu. Biasanya itu diulang-ulang di kalimat-kalimat setelahnya. Di paragraf satu ada, di paragraf 2 ada. Walaupun pengulangannya itu tidak secara langsung, tapi dengan sinonimnya atau dengan antonimnya atau yang lainnya. Memang caranya harus dibaca ya, tidak cara cepatnya itu ya harus dibaca, terus harus cari ide pokok masing-masing paragraf. Nah, itu pasti saling berkaitan ya. Nanti intinya adalah
yang dijelaskan di paragraf 1, 2, dan 3. Kita praktikkan ya sekarang ya. Kita praktikkan. Oh, beda ya. Kalau ide pokok itu kan gagasan utama. Ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Berbeda dengan inti paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa inti paragraf kalau satu. Tapi kalau yang ditanyakan inti bacaan itu bukan inti paragraf gitu ya. Beda ya. Tapi bisa nggak sih Mbak kalau inti bacaan itu paragraf utama? Tentu tidak bisa kalau paragrafnya itu lebih dari satu. Kalau paragrafnya lebih dari satu, dia harusnya bukan inti paragraf, tapi inti bacaan namanya, gitu ya. Oh, ini tentang kalimat utama. Mungkin perlu dibahas sedikit ya. Mungkin kalimat utama itu adalah inti paragraf. Jadi ini jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Ada deduktif, kalimat KU-nya di awal, KU-nya di awal. Kalimat utamanya itu bersifat umum ya. Oke, kita next aja ya. Kita lihat induktif, ada campuran. Tahu ya kalau induktif itu di akhir, kalau campuran itu berarti di awal dan di akhir. Nah, terus ada lagi yang terakhir namanya ineratif. Ineratif itu ada di tengah-tengahnya. Jadi, nah ini kadang sering terjadi kalau soal-soal literasi. Mungkin anak sekarang bisa lihat soal-soal literasi yang di SNBT, pasti kalian sudah punya ya. Nah, itu banyak sekali yang paragrafnya itu tidak di awal, tidak di akhir, tidak di campuran, nah, tapi di tengah-tengah. Nah, kita harus mencarinya memang agak susah ya, tapi harus dibaca. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keenam. Bagaimana cara menjawab soal ini? Yang ditanyakan adalah inti paragraf. Oke, kita cek dulu yang A. Pentingnya membacakan cerita untuk janin. Oke, pentingnya membacakan cerita untuk janin. Kita lihat itu ya. Kita sekarang lihat di bacaannya. Oke, kalau di bacaannya itu adalah apa? Yang pertama, paragraf 1. Tahukah Anda bahwa janin dalam kandungan ternyata sudah mampu mendengar? Itu kalimat umumnya ya. Jadi, oh ternyata itu janin sudah bisa mendengar. Kalimat terakhir kita lihat, selain suara dari tubuh Anda, si kecil juga bisa dapat mendengar suara musik dari suara dan suara dari lingkungan sekitar. Oke, berarti janin itu bisa mendengar, intinya itu ya. Kalimat utamanya adalah ini yang di awal. Terus yang kedua, paragraf kedua itu kalimat 8, banyak penelitian yang membuktikan bahwa peran ibu dan ayah dalam mengajak bicara buah hati selama di kandungan sangat besar terhadap tumbuh kembangnya. Oke, itu khusus ya, bukan umum. Nah, berarti kemampuan mendengar, ini yang kalimat utamanya ada di kalimat 11. Bayi akan lebih optimal ketika dilahirkan. Itu iya, tapi ternyata, oh, masih nyambung ya kalau disambungkan dengan kalimat 8 ya. Kemampuan mendengar bayi akan lebih optimal jika ketika dilahirkan. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa peran ibu dan ayah, oh masih nyambung, berarti dia campuran. Caranya mencari gitu ya. Kalau di awal dan di akhir nyambung, itu berarti dia campuran, awal dan akhir. Kayak sama ya, maksudnya itu kalau dia itu tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh kita mendengar, mengajak bicara dia ya, mendengar gitu ya. Kayak terus yang berikutnya adalah mendengar. Tapi yang mendengar itu janin gitu ya. Terus yang ke paragraf ketiga, di mana kalimat utamanya ada di saat mendengar suara Anda, si kecil akan merasa tenang dan nyaman. Oke, itu ya kalimat utamanya ya. Jadi kalau mendengar, nah berarti si kecil bisa mendengar. Nah gitu ya. Terus yang ke paragraf terakhir, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa rutin mengajak bayi bicara saat masih di dalam kandungan dapat membangun sebuah ikatan emosional antara ibu dan janin. Oke, berarti masih ada hubungannya dengan mendengarkan. Janin itu ternyata bisa mendengar gitu ya. Maka kita lihat tadi yang A itu pentingnya membacakan cerita. Padahal bukan pentingnya membacakan cerita, tapi janinnya itu ternyata bisa mendengar gitu ya. Berarti nggak sesuai. Terus yang B, pentingnya stimulus terhadap anak dalam kandungan. Penting nggak stimulus tadi? Iya ya, pentingnya stimulus ya penting ya. Oh, tapi bukan hanya berbicara, tapi ya banyak gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya berbicara gitu. Terus yang D, pengaruh berbicara dengan janin terhadap, nah, tumbuh kembang. Nah, ini yang masih tadi dibahas ya, tumbuh kembang anak itu akan bisa itu kalau diajak bicara gitu. Kalau ini kan hanya berbicara saja. Kenapa kok penting berbicara gitu kan tidak ada jawabannya. Nah, ini adanya tentang tumbuh kembang. Kalau yang E,
pengaruh stimulus terhadap anak dalam kandungan. Nah, kalau ini stimulus, pengaruhnya stimulus, bukan pengaruhnya berbicara. Stimulusnya apa? Kan banyak. Ya, harusnya disebutkan dengan berbicara terhadap tumbuh kembang, bukan anak yang di dalam kandungannya, tapi tumbuh kembangnya gitu. Jadi jawabannya yang paling logis dan rasional adalah yang dan yang paling sama dengan bacaan tadi ada semuanya ada adalah yang D gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini adalah judul yang oh, ada yang mau tanya dulu belum? Ini udah 7 ya. Oh, minta slide soal sebelumnya. Oke, sebentar ya. Soal yang nomor 6 ya. Ini ya, atau nomor 5, Mbak Sofi. Oh, 5. Oke, sebentar ya. Kita lihat slide yang nomor 5. Kelima itu mana ya? Tadi. Oh, oh, nanti akan dikasih ya kayaknya ya sama. Oh ya, kayaknya nanti dikasih deh hasil rekaman hari ini. Ya nggak Kak? Kak host. Kayaknya iya deh. Coba boleh Kak host memberikan jawabannya. Kalau biasanya sih di-share nanti di akhir itu akan di-share ini rekaman ini. Nanti aku juga bisa deh kasih ke kalian PPT-nya. Gitu aja ya. Nanti biar ini waktunya soalnya cukup tinggal 10 menit ya. Jadi kalau nggak dilanjut takutnya nggak sampai kita bahas sampai nomor 10 ya. Oke, nanti kita aku share ke kalian. Oke, tenang aja. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah judul. Ini sebenarnya sering banget keluar. Pasti keluar sih. Kalau judul harusnya pasti keluar. Karena di kisi-kisi itu ada. Dari tahun ke tahun itu keluar. Oke, tapi kalau jumlah bacaannya itu mungkin dari tahun ke tahun bertambah ya. Jadi semakin panjang gitu. Kita lihat judulnya itu gimana sih penulisannya yang tepat, yang benar. Yang A, jaringan Soho sangat sederhana. Ini Soho ini eh apa ya akronim dari small office home office gitu ya itu bahasa Inggris ya tapi mau disingkat aja boleh dong boleh kenapa kok dia harus kapital semua kebetulan A B C D E itu kapital semua suhunya karena dia singkatannya itu singkatan berkata bukan suku kata nah maka dia harus kapital kalau misalnya kampus UGM kan Universitas Gajah Mada itu kan kapital semua ya. Nah, tapi kalau misalnya Universitas Diponegoro, Undip, kan bukan UNDIP-nya kapital, tapi hanya yang depan aja yang U kapital, Undip. Karena bukan satu kata, satu satu huruf ya, tapi dia satu suku kata, maksudnya kayak Undip gitu. Nah, jadi harusnya nulisnya yang kapital yang awal aja. Oke, kita lihat judul itu kan harus menggambarkan keseluruhan ya. Nah, ini udah tahu ya. Kita lihat. Nah, gimana sih kalau mau cari judul yang baik itu harus apa yang dilakukan, Mbak? Kalau mau cari cara cepatnya pasti harus dibaca ya. Nah, tapi kita harus cari dulu penulisannya itu harus gimana gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Ini ada aturan-aturannya ya. Kalau penulisan judul itu harus sesuai ejaan. Nah, yang pertama, setiap kata diawali dengan huruf kapital. Jadi nggak boleh huruf kapital semua. Nggak boleh. Kalau mau kapital tadi akronim boleh. Kalau akronim kan iya ada aturannya ya. Kalau semuanya itu nggak boleh. Terus yang kedua ada kata yang bersifat boleh memakai huruf kapital tapi ternyata harus ada yang kecil. Misalnya apa? Kata hubung. Kata hubung atau konjungsi itu juga harus kecil. Itu ya. Terus contohnya di ke daripada itu agar supaya gitu itu kecil. Kemudian ada kata ulang dwilingga. Dwilingga itu kata ulang yang dua-duanya itu sama. Misalnya mata-mata. Nah, itu juga M-nya harus kapital walaupun M yang kedua. Mata-mata. Terus malam-malam. Nah, tapi kalau kata ulang yang berimbuhan, nah kalau imbuhan kan beda ya. Kalau ini kan sayur, mayur, M sama S gitu ya. Terus ini ada
jalan-jalan. Maka yang kapital H-nya yang awal. Yang kedua itu kecil. Yang setelah tanda hubungnya itu kecil. Oke, itu ya. Nah, maka kita kalau aturan seperti ini. Nah, tapi kalau sesuai dengan bacaan, nah berarti harus membaca-bacanya ya. Karena ini semuanya udah bener mungkin ya tulisannya ya. Udah bener kan? Ini small office, home office ini juga pakai bahasa Inggris kalau mau diterjemah apa di ini. Tapi yang paling tepat yang mana sih judulnya? Oke, ini tentang Soho. Banyak sekali kegiatan yang saat ini dilakukan. Ternyata kalau yang A jaringan Soho sangat sederhana, padahal di sini maksudnya sebuah jaringan sederhana, tapi tidak juga sederhana-sederhana banget juga sih gitu ya. Maka yang benar adalah bukan sederhana gitu ya, kurang pas ya. Teknologi Soho solusi cemerlang. Apakah solusi cemerlang di sini sangat membutuhkan adanya router internet gitu-gitu ya. Nah, ini kan tidak sederhana, yang tadi salah ya. Terus yang B itu juga tidak cemerlang itu ada kata di sini sih ya. Memandang menjadi solusi cemerlang juga sangat dibutuhkan gitu. Tapi apakah yang cemerlang kan kayak kurang, apakah iya gitu kan? Padahal ya bisa jadi tidak juga gitu karena itu masih membuat orang bingung kok bisa sih cemerlang. Nah, kalau yang C jaringan Soho itu small office sama Soho-nya itu dijelaskan. Nah, itu yang paling tepat. Karena kalau orang tanya Soho, Soho itu apa gitu kan nggak tahu ya. Nah, maka yang paling menggambarkan ya ini small office, home office. Ada kepanjangan dari itu. Jadi nanti kalau kalian mau buat judul walaupun dia ada singkatan atau akronim, harus dikasih tahu apa itu akronimnya. Oke? Gitu ya. Nomor 7 jawabannya yang C. Terus berikutnya adalah simpulan. Ya. Simpulan yang sesuai dengan bacaan yang tadi, sama ya. Simpulan itu sama nggak sih dengan ide pokok gitu? Tapi bukan ya. Simpulan itu hasil dari kegiatan menyimpulkan. Nah, simpulan itu bisa banyak. Caranya itu mencarinya banyak. Kalau misalnya itu mau tersurat, artinya tertulis langsung di dalam teks. Kita bisa mencari langsung dari teks yang kita baca. Tapi ada simpulan yang tersirat atau yang tidak ada dalam teks secara langsung. Jadi harus membaca bacaannya itu satu-satu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata tuh kayak gini. Tapi tidak ada di dalam bacaan. Itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi memang simpulan itu biasanya singkat karena bentuknya pendek dan menggambarkan keseluruhan isinya. Nah, maka kalau misalnya jawabannya panjang, panjang ternyata tuh yang paling singkat dulu yang kamu cari, yang kamu cocokkan. Dari opsi A, B, C, D, E itu cocokkan yang paling singkat dulu gitu ya. Nah, itu tadi ya caranya itu gitu. Nah, cara-caranya itu bisa digambarkan dengan beberapa hal. Kalau misalnya jenis simpulan dalam bacaan itu yang pertama namanya generalisasi, itu cara menarik simpulan dengan secara umum menggunakan informasi-informasi khusus. Jadi khusus dulu, baru ditarik kesimpulannya, diumumkan. Terus yang kedua adalah ada cara analogi. Analogi adalah cara menarik kesimpulan dengan membandingkan informasi, gitu ya. Tanda kausal itu adalah apa? Simpulan dengan sebab akibat. Nah, berarti yang nomor 8 ini simpulannya. Coba, ya, kalau yang A, pemakaian jaringan Soho murah dan sederhana. Apakah ini tadi kan ada harus pakai router, harus pakai ini gitu ya. Padahal itu tidak sederhana, maka dia tidak simpulannya. Terus jaringan Soho harus dipakai pengusaha kecil. Padahal kalau di sini, oh sorry, apakah suara saya terdengar? Halo? Cek cek. Ada keterangan? Oke, masih ya. Soalnya unstabil tadi koneksinya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau yang harus dipakai pengusaha kecil, padahal di situ tidak hanya pengusaha kecil gitu ya. Yang di paragraf akhir ya, untuk di rumah gitu ya, bisa walaupun usaha kecil tapi bukan pengusaha kecil gitu ya. Terus yang C itu banyak keuntungan dengan memakai jaringan Soho. Apa iya di sini? Apakah disebutkan keuntungan walaupun banyak sekali disebutkan di sini ya, tapi tidak ada menggambarkan paragraf yang 2 dan 1 gitu ya. Terus yang D, suasana dapat diatur dengan jaringan Soho. Wah, iya ada sih, suasananya bisa diatur, tapi tidak menggambarkan keseluruhan paragraf. Nah, kalau yang E, jaringan Soho memudahkan pekerjaan khususnya. Nah, ini termasuk.
di satu, di kalimat, sorry, paragraf satu, paragraf dua juga iya, paragraf tiga juga iya. Memudahkan, khususnya pengusaha kecil. Karena tadi sederhana, terus bisa di rumah, gitu ya. Aksesnya mudah mungkin, terus nyaman, karena di rumah sendiri, lebih dekat dengan keluarga. Nah, itu semuanya kita simpulkan sendiri. Berarti cara penyimpulannya yang untuk teks ini dengan cara apa? Mengumumkan. Jadi khusus, khusus, khusus. Jadi generalisasi yang tersurat atau tersirat. Tersirat, tidak ada dalam teks secara langsung. Jadi kita yang menyimpulkan sendiri. Itu. Itu ya cara menyimpulkannya. Oke. Sekarang yang kesembilan, kata hubung yang cocok untuk melengkapi. Nah, pasti ini gampang ya, pemerintah ini harusnya sih mudah ya, karena walaupun itu menyatakan apa? Walaupun itu, walaupun hari ini hujan, saya tetap berangkat gitu ya. Oke, diberi sedikit deh ya. Konjungsi itu adalah banyak ya ini ya. Nanti dilihat aja ya, boleh ya. Ini aku baca-bacain dulu. Nah, ini ada banyak sekali ya sebenarnya ya. Kalau bahasa itu cukup materinya banyak ya untuk OM UGM karena soalnya sangat-sangat bervariasi. Nah, ini ada subordinatif. Nanti bisa dilihat ya. Ini aku lihatkan sekilas-sekilas aja karena waktunya nggak cukup. Nah, kita lanjut ke sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang sedangkan. Kenapa kok bisa sedangkan? Nah, kalau yang A walaupun itu menyatakan pertentangan, padahal di sini pendayagunaan politik dalam negeri lebih difokuskan pada pembentukan perangkat pemerintah. Jadi, ini P-nya di awal kapital, maka dia harusnya itu apa ya itu ya? Apa tipe ini ya? Coba nanti kita lihat ya. Perangkat pemerintah. Ini kayaknya tipe deh. Bukan di titik, nggak ada titiknya ya. Berarti ini P-nya tipe ya. Hati-hati ya. Perangkat pemerintah. Nah, ini harusnya walaupun gitu nggak cocok kan pembentukan perangkat pemerintah walaupun pembangunan politik luar negeri lebih di nggak cocok ya menyatakan pertentangan padahal itu tidak. Terus yang melainkan yang berikutnya melainkan itu artinya juga sama kayak tetapi gitu ya perlawanan pertentangan sama melainkan bukan melainkan yang bener kan kalau bukan tetapi salah ya kalau tidak tetapi bukan melainkan kayak gitu. Terus sedangkan, nah ini menyatakan situasi atau kondisi. Jadi hubungannya kalimat majemuk setara biasanya. Misalnya, pendayagunaan pada politik dalam negeri lebih difokuskan pada pembentukan perangkat pemerintah. Sedangkan pembangunan politik luar negeri lebih difokuskan pada ada dua kondisi nih. Kalau yang tadi di dalam negeri, kalau yang ini di luar negeri. Dan ini kalimatnya itu kalimat majemuk setara. Nah, maka yang paling tepat itu yang sedangkan. Kalau apabila itu menyatakan syarat, ya, syarat. Jadi bukan. Namun itu menyatakan pertentangan, jadi bukan juga. Gitu ya. Terus yang terakhir ini adalah, ini masih 1 menit lebih ya, nggak apa ya? Apa kamu udah aja? Apa masih dilanjut? Satu lagi deh ya. Satu lagi ya. Oke, ini amanatnya itu, nah ya, tema ya, sorry. Tema itu gagasan yang diungkapkan oleh sebuah puisi. Jadi tema itu menentukan diksi. Jadi kamu bisa mencari tema dari diksi puisinya. Ini bunga mawar gitu ya. Bunga mawar, bunga melati, ditabur orang, di batu karang, sungguh elok tanahku ini, walau jauh tetap dikenang. Ini kan kayak pantun ya, ini puisi lama ya. Nah, temanya kalau ada kata elok. Nah, diksi elok itu biasanya kan menandakan bahwa keindahan eh, apa alam itu. Ada tanahku ini, mah berarti tanah air gitu ya. Jelas ya. Kalau sesama manusia kan tidak hubungannya apa. Kepada Tuhan juga nggak ada ya, nggak ada kata-kata yang tentang Tuhan. Kemanusiaan juga bukan, karena ini benda semua ya. Terus keindahan alam, iya keindahan alam, tapi keindahan alamnya siapa? Aku, punya aku. Berarti kita tuh lebih ke tanah air, bukan alam secara umum. Maka yang paling tepat temanya adalah cinta tanah air. Nanti kalau ada tema, cari kosakatanya yang banyak keluar itu tentang apa. Nah, itulah dia tema yang dipakai. Karena tema adalah salah satu indikator orang untuk membuat diksi dalam puisi. Gitu. Oke, udah selesai ya. Ya agak ngos-ngosan ya jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin?
Oh, sampai maghrib. Wah, jangan dong. 5 menit deh. Mau pertanyaan nggak? Masih ada 3 menit. Boleh deh yang tadi mau tanya. Tanya di luar ini juga nggak apa-apa. Ini masih ada waktu. Aku kasih waktu 2 menit deh. Tadi kan kita mulainya agak terlambat 5 menit. Jadi kita akhiri juga terlambat 5 menit. Oke? Oh, penarikan kesimpulan. Oke, diulangi ya. Tapi tuh yang simpulan itu memang sangat susah ya. Kemarin tuh banyak ya murid-muridku tuh, siswa-siswanya itu pada bagian simpulan. Jadi udah karena variasinya itu banyak sekali kata-kata. Dan mereka kan diajarinya yang kemarin kan ngedrill ya. Kita ngedrill itu yang panjang-panjang gitu ya. Tapi ternyata di soal yang keluar itu yang pendek. Jadi simpulan yang untuk satu paragraf. Nah, itu malah bingung katanya. Kenapa kok bisa bingung gitu? Ya berarti dia bisa nggak kalau satu paragraf itu ide pokoknya? Bisa dong, karena bersifat umum simpulannya kan. Jadi kalau satu paragraf itu simpulannya bisa bersifat umum. Ini ya. Ini yang ini tadi sampaikan yang bagian penarikan kesimpulan. Ini ya. Ya, itu ya. Tadi ada penarikan kesimpulan dalam bahasaan itu ada tiga. Bisa generalisasi, analogi, dan kausal. Kalau general itu generalisasi katakanlah general. Oh, berarti dari yang khusus dibuat yang general, umum. Dari yang khusus, kamu menyimpulkannya jadi umum. Nah, ini bisa kalau dalam satu paragraf, misalnya cuma paragrafnya cuma satu, kamu disuruh mencari simpulan. Nah, maka bisa jadi simpulannya berupa kalimat utama atau ide pokok. Tapi dilihat dulu ya, bisa, tapi bisa. Nah, kalau analogi itu cara penarik simpulannya dengan membandingkan informasi yang khusus atau yang memiliki banyak persamaan. Jadi, misalnya apa dengan apa itu dibandingkan. Nah, nanti dicari simpulannya dari oh kalau ini tuh gini, kalau ini tuh gini. Berarti simpulannya apa? Oh, ternyata misalnya waktu, waktu itu sama kayak pedang. Oh, ternyata itu kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, kita juga bisa mengatur diri kita atau kita kalau tidak bisa menggunakan waktu itu bisa membunuh gitu kan kayak pedang. Nah, itu nanti simpulannya kayak gitu. Atau yang kausal. Kausal itu berarti menariknya itu secara ada sebab, ada akibat. Kalau kita sebabnya ini berarti akibatnya ini kayak gitu. Jadi nanti saya dalam teksnya panjang terus simpulannya gimana? Oh, oh ternyata tuh pemerintahnya nggak baik, banyak korupsi kayak gitu. Oh, berarti akibatnya apa? Oh, ternyata rakyatnya tidak makmur atau pangannya apa kesejahteraannya kurang dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Hmm, gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, oke. Arya udah ya. Oke, ini udah lewat 6 menit. Gitu ya teman-teman KS Rangers. Hari ini sangat semangat sekali ya kalian. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan lagi dan kayaknya sudah cukup puas ya walaupun waktunya agak ini sebenarnya banyak materi yang tidak tersampaikan tapi tidak apa-apa ya karena di bagian konjungsi itu cukup banyak nanti dipelajari dari PPT yang aku kirim. Oke teman-teman terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semangat. Semangat semangat semangat. Guys Ranger semua. Bye bye. See you. Aku stop share-nya dan akhiri ya.